Peringatan Hari Disabilitas Sedunia di Maluku Utara. Hari Disabilitas Sedunia menjadi momen penting dalam meningkatkan kesadaran dan dukungan bagi disabilitas. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Maluku Utara hari ini Selasa 3 Desember 2024 bersama saya Faradila Sutarmatuah. Dan pemirsa, selain cuplikan dua berita utama, Maluku Utara hari ini akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya yang dapat Anda saksikan. Disiarkan langsung dari Bumi Moloku Kiaraha. Berikut Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, peringatan Hari Disabilitas Sedunia menjadi momen penting guna meningkatkan kesadaran dan dukungan kepada para penyandang disabilitas. Dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Sedunia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara melaksanakan kegiatan bertema memperkuat kepemimpinan penyandang disabilitas untuk masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. Kegiatan ini berlangsung di halaman kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara dan dihadiri oleh seluruh siswa dan guru sekolah luar biasa atau SLP seprovinsi Maluku Utara, pemerintah daerah, serta dinas dan instansi lainnya. Kegiatan ini dimeriahkan dengan pentas seni oleh penyandang disabilitas, pameran hasil karya dari siswa-siswi SLP, lomba baca puisi, serta lomba senam kebugaran jasmani atau SKJ yang diikuti oleh guru-guru SLB yang ada. Diharapkan melalui peringatan Hari Disabilitas ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi dan pemberdayaan penyandang disabilitas di semua sektor kehidupan. Sementara itu, mewakili pemerintah daerah, staf ahli Gubernur Maluku Utara menyampaikan dukungannya kepada para penyandang disabilitas di mana mereka memiliki hak yang sama, khususnya di bidang pendidikan. Saya berharap semoga Hari Disabilitas ini merupakan momen terpenting, merupakan langkah yang sangat strategis untuk bagaimana kembali untuk mengingatkan kita semua bahwa sesungguhnya penyandang disabilitas kita tidak bisa memandang sebelah mata karena mereka juga mempunyai talenta, mereka juga mempunyai kemampuan dan mereka juga mempunyai hak. Di samping itu, Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang membantu penyelenggaraan kegiatan ini hingga bisa berjalan dengan baik. Kami di sekolah luar biasa, terutama guru-guru itu sudah pasti lebih besar mengajarkan kepada anak-anak itu dari hati. Untuk itu Hari Disabilitas Internasional tahun 2024 ini sangat penting bagi teman-teman kami tenaga pendidik, tenaga kependidikan, apalagi untuk anak-anak istimewa. Jadi mereka betul-betul bersemangat. Penyelenggaraan ulang tahun Hari Disabilitas untuk Provinsi Maluku Utara dan Dinas Pendidikan hari ini merupakan hari pertama, perayaan perdana di Provinsi Maluku Utara dan Dinas Pendidikan. Harapan ke depannya bisa dijadikan agenda setiap tahunnya untuk dilaksanakan. Hari Disabilitas Internasional menjadi momentum penting untuk merayakan keberagaman dan dukungan kepada penyandang disabilitas, serta memperjuangkan hak-hak mereka agar dapat berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Selain itu pemirsa, Hari Disabilitas Sedunia menjadi momen penting dalam meningkatkan kesadaran dan dukungan bagi penyandang disabilitas. Perhatian terhadap pentingnya dukungan bagi penyandang disabilitas kembali menjadi sorotan, khususnya di Hari Disabilitas Sedunia ini. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar dan berkembang, sama seperti anak-anak pada umumnya.
Tantangan yang mereka hadapi seringkali bukan karena kekurangan mereka, tetapi karena lingkungan yang belum sepenuhnya inklusif. Sekolah luar biasa atau SLB menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pendidikan inklusif dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Peran guru menjadi kunci utama dalam mendidik, membina, dan memberikan kenyamanan, khususnya bagi para murid di SLB. SLB ini mengajar, alhamdulillah saya begitu untuk menghadapi anak-anak. Ada memang kita terkendala dengan anak-anak, kadang-kadang anak kan ada berapa ketunaan di situ. Jadi kita dalam satu kelas itu kita ada berapa ketunaan. Kita bisa bagaimana menyesuaikan ketunaan yang ada untuk bisa capai dalam pembelajaran satu gitu pembelajaran. Di sini kita ada beberapa ketunaan. Jadi kalau belajar ya kita harus kita bagi per jenjang. Ini kan ada SD, SMP sama SMA. Jadi masing-masing guru menangani anak-anak yang sesuai dengan spesifik. Kayak tunarungu, gurunya juga kita bagi, kita bikin rombel. Ya tunarungu. Kalau grahita. Cuman kita di sini tidak ada tunanetra saja. Sementara itu, Wildan, salah satu murid SLB Kota Ternate, tetap menunjukkan semangatnya dalam meraih cita-cita di masa depan. Dengan aktif menunjukkan kemampuannya khususnya di bidang tarik suara, ia berharap semangatnya juga dirasakan oleh teman-teman sebayanya. Harapan saya bagi teman-teman, jangan pernah menyerah untuk meraih cita-cita maupun impianmu. Jangan pernah mau berpikir untuk bisa saya bahwa tidak bisa melakukan. Kau harus yakin, kau pasti bisa menghadapi semua rintangan, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terus pesan saya, teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mintalah kepadanya karena dialah yang bisa mewujudkan sesuatu yang bisa kita lakukan. Dengan demikian, dukungan tidak hanya datang dari guru dan keluarga, tetapi juga melalui kebijakan yang mendukung aksesibilitas para penyandang disabilitas. Untuk itu, program-program pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas juga menjadi pendukung untuk membuka peluang kerja dan kemandirian mereka di masa depan. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, sebagai bentuk syukur dalam rangka menghargai jasa para pahlawan, Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara merayakan Hari Bakti PU ke-79 tahun, sekaligus sebagai momen silaturahmi insan PU. Bentuk syukur dan dalam rangka menghargai jasa para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara mengadakan perayaan Hari Bakti PU ke-79 tahun. Kegiatan ini diadakan di lingkungan kantor Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara. Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, Sofian Kamarullah, ketika ditemui TVRI mengatakan, kegiatan yang diadakan setiap tahun tidak sekadar perayaan, namun juga menjadi momentum menjalin silaturahmi dengan seluruh insan PU, baik yang masih eksis berdinas di kantor maupun yang sudah pensiun. Selain itu, dalam perayaan Hari Bakti PU dengan tema Ramah Tamah ke-79, Bakti PU membangun negeri untuk rakyat, memberikan makna tersendiri selama pengabdian Dinas PU dalam membangun bangsa. Setiap tahun itu kita laksanakan untuk memperingati, dan ini juga dalam rangka mensilaturahmi antara sesama insan PU yang mana sudah yang ada lain sebagian yang sudah pensiun. Nah, itu kita berkumpul kembali dan kita sama-sama merayakan Hari Bakti PU ini sendiri. Harapannya ya sesuai dengan tupoksi visi misi PU ya. Itu kita dengan dipunya tema juga siap membangun negeri dalam rangka menyongsong masa depan bangsa. Sementara itu, capaian kinerja di Dinas PUPR sepanjang tahun 2024 meskipun mengalami defisit, namun program Dinas PUPR masih terlaksana dengan baik, seperti di bidang jalan dan di bidang sumber daya air. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini.
Lu pada ikut semua. Iya bang. Siap. Seandainya kita sesederhana diri ini, cukup diikat toleransi, kita dapat bersatu lagi. Bro, kenapa motor ini? Apa? Kenapa bro? Ngambil motor kenapa? Ini DP busi kotor. Kalau bukan DP aki, tidak bisa menyala bro. Pantas sih. Dari mana ini bro? Dari kantor ini habis lembur, banyak pekerjaan. Tinggal di mana bro? Situ jalan trans, Kilongan. Oh dekat rumah sakit? Ya, dekat rumah sakit. Ya, tahu. Bro, makasih banyak ini coba bantu badorong ini bro. Bro juga, apa-apa. Soal gitu tuh orang harus baku bantu. Toh? Siap. Thank you bro, thank you. Yoi. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ikuti informasi selanjutnya. Pemirsa, pertumbuhan investasi Maluku Utara pada beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Sumbernya investasi yang dominan pada pengolahan biji nikel. Biji logam seperti nikel dapat berpengaruh terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Investasi memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan ekonomi daerah. Pertumbuhan investasi di Maluku Utara dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang positif. Tahun 2020, investasi yang tercatat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP sebesar 20 triliun rupiah. Tahun 2021 meningkat menjadi 35 triliun rupiah. Menjelang akhir tahun 2024, investasi di Maluku Utara hampir mencapai 100 triliun, yakni 96,8 triliun rupiah. Kepala Dinas DPMPTSP Bambang Hermawan mengatakan, pengolahan biji logam seperti nikel yang paling mendominasi investasi di Maluku Utara. Perkembangan cukup pesat terjadi di 2 kabupaten, yaitu Halmahera Tengah, khususnya kawasan industri PT IWIP, dan Kabupaten Halmahera Selatan, tepatnya di kawasan industri Obi oleh grup PT Harita. Pertumbuhan investasi kita cukup besar. Dari tahun 2020 yang hanya 20 triliun, kemudian di 2021 naik menjadi 35 triliun, dan alhamdulillah di tahun 2024 ini kita hampir mencapai 100 triliun. Itu sekitar 96,8 triliun. Dan di triwulan 3 kita sudah mampu mencapai hampir 70%, sekitar 60 triliun sekian. Selain itu, penyediaan material untuk pengolahan biji logam juga terdapat dari kabupaten-kabupaten sekitar kawasan industri dominan, salah satunya dari Kabupaten Halmahera Timur. Pertumbuhan investasi yang subur di Maluku Utara akan meningkatkan perekonomian yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan atau PPK Oba Utara melakukan pengawasan rapat pleno terkait rekapitulasi hasil penghitungan surat suara di tingkat kecamatan dari 13 desa kelurahan yang ada di Oba Utara. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan atau Panwascam Oba Utara terus mengawasi proses perhitungan surat suara hingga kawal pergerakannya,
Pada Sabtu 30 November 2024, proses pengawasan dilakukan Panwascam di Aula Kantor Kecamatan Oba Utara, tepat berlangsungnya rapat pleno penetapan hasil perhitungan surat suara pemilihan kepala daerah, baik untuk pemilihan gubernur maupun pemilihan wali kota tingkat kecamatan yang dihimpun dari 11 desa dan 2 kelurahan di Oba Utara. Ketua Panwascam Oba Utara Anjas Maraja Besi mengatakan, pihaknya terus melakukan pengawasan rapat pleno terkait pencocokan data pemilih dari hasil perhitungan surat suara pada 27 November. Dalam rapat pleno tersebut, mekanisme dijalankan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Pihak PPK Oba Utara memaparkan data hasil pemilihan, lebih lanjut Panwascam serta para saksi memastikan kecocokan data yang dipegang oleh masing-masing pihak telah sesuai. Kita tetap pada prosedurnya bahwa proses pengawasan tetap dijalankan. Sampai saat ini kita melakukan sudah dengan PPK melakukan pencocokan data pemilih untuk memastikan kelancaran proses rapat pleno hari ini. Untuk melakukan pencocokan data di hasil seplano untuk menentukan bahwa betul tidak apa yang kemudian data yang kita pegang kemarin itu sudah sesuai atau belum. Jadi pengawasan kita pada hari ini terfokus pada data-data yang ada, dimulai dari data gubernur sampai dengan wali kota. Panwascam Oba Utara akan terus kawal dan melakukan proses pengawasan hingga hasil rekapitulasi perhitungan serta seluruh surat suara sampai dan diterima kembali oleh pihak KPU Kota Tidore Kepulauan. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah di Maluku Utara hari ini. Oke, anak-anakku sekalian, kamu lihat di halaman sini, di halaman sekolah ini sudah bersih atau belum? Masih banyak sampah-sampah berserakan ya? Mari kita sama-sama memungut sampah, buang di tempat sampah. Tidak boleh buang di tempat sembarangan tempat, ya? Mari kita sama-sama membuang sampah di tempat sampah. Menjaga lingkungan sekolah kita agar tetap bersih, sehat. Sehat itu apa? Bersih. Bersih itu apa? Sehat. Terima kasih Anda masih bersama kami dan pemirsa, kita ikuti informasi selanjutnya. Klik Sulampas, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Klik Sulampak, kita awali dari Sulawesi Tengah. Pemirsa, Kota Palu, Sulawesi Tengah tercatat memiliki 2.318 kasus HIV/AIDS hingga pertengahan tahun 2024. Hal tersebut terungkap saat peringatan Hari AIDS yang dilaksanakan oleh sejumlah pemuda peduli orang dengan HIV atau ODIF. Kasus ini menjadi perhatian karena Kota Palu menjadi daerah di Sulawesi Tengah yang memiliki jumlah kasus tertinggi, yaitu 2.318 kasus hingga bulan Agustus tahun 2024. Sebagaimana data dari Dinas Kesehatan, dari jumlah tersebut, 1.030 diantaranya tengah menjalani masa pengobatan. Peringatan Hari AIDS sedunia tahun ini menjadi pembahasan penting karena momok penyakit HIV/AIDS menjadikan masyarakat kurang menerima keberadaan penyakit ini. Banyak rumah sakit dan layanan kesehatan lainnya yang kurang menerima penderita terpapar HIV untuk memeriksa dan berobat. Menurut Organisasi Pemuda Peduli Orang dengan HIV,
Ridwan bahwa stigma ini menjadi perhatian khusus karena para ODIF selalu mendapatkan diskriminasi di tempat-tempat pelayanan kesehatan. Maka dari itu mereka meminta untuk para ODIF dapat melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan yang tersebar di Kota Palu, serta diberikan pendampingan selama proses pemeriksaan dan pengobatan. Karena pada tema kali ini kita lebih banyak membahas terkait dengan hak yang setara untuk teman-teman. Pada kesempatan pada malam hari ini kita lebih fokus kepada hak untuk teman-teman mengakses layanan, karena kita tahu bersama bahwa teman-teman yang paling utama adalah mengakses kesehatan, yaitu untuk mengakses pengobatan. Tetapi masih saja juga terjadi diskriminasi, stigma di layanan kesehatan. Jadi harapannya adalah dengan kegiatan ini kita berupaya untuk semua yang instansi baik dari Dinkes maupun dari pihak puskesmas dan teman-teman komunitas, kita melawan stigma tersebut sehingga teman-teman itu bisa hidup seperti pada orang normal pada umumnya dan mereka bisa mendapatkan hak-hak seperti yang lain. Secara umum teman-teman pasti akan, kalau di rumah sakit itu akan sedikit berbeda dengan di puskesmas. Karena kan kalau puskesmas sekarang sudah bisa mengakses pengobatan. Kalau puskesmas itu teman-teman tinggal ketemu dokternya, ada keluhan, nanti dilihat dari keluhan, kalau memang itu tidak ada keluhan yang perlu ditangani, biasanya langsung pengobatan. Tapi kalau di layanan rumah sakit itu biasanya harus semua pemeriksaan pendukung, contoh pemeriksaan lab, kemudian ronsen dan sebagainya. Kalau hasilnya memang bagus, itu sudah bisa pengobatan. Angka penderita HIV/AIDS ini menunjukkan bahwa penyakit ini masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian serius. Data ini menyoroti perlunya upaya bersama untuk mengendalikan penyebaran virus tersebut. Dari Palu, Muhammad Fitrianto, kontributor TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Pemirsa, Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Patrike R. Renwarin menjenguk Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman yang menjadi korban saat pengamanan Pilkada serentak 2024. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Patrike Renwarin menjenguk Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Raja Jayapura. Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara guna perawatan medis akibat terluka panah di bagian pipi saat memimpin pengamanan pilkada di Mamberamo Tengah. Saat menjenguk di Rumah Sakit Bayangkara, Kapolda menyampaikan rasa empati kepada keluarga korban dan memberikan motivasi kepada personil yang dirawat. Selain menjenguk Kapolres Mamberamo Tengah, Kapolda Papua juga menjenguk personil Polres Puncak Jaya, Bribka Arif Hidayat yang menjadi korban pembacokan oleh orang tak dikenal, yang saat ini kondisi mulai membaik. Audi Rampengan, TVRI Papua melaporkan. Sementara itu pemirsa, persidangan perkara pembunuhan suami membunuh istrinya digelar di Pengadilan Negeri Amurang memasuki agenda tuntutan jaksa penuntut umum. Alasan merasa tidak puas tuntutan 17 tahun oleh JPU terhadap pelaku, menurut pengacara keluarga korban, kasus ini sudah jelas adalah pembunuhan berencana hingga menghilangkan nyawa korban Rohinda Andarila Tompunu 24 tahun. Selain itu niat pelaku ingin menghabisi pula kedua orang tua korban, namun untungnya kedua korban tersebut hanya mengalami luka-luka ringan dan berat. Kemudian juga terungkap pula fakta dalam persidangan bahwa pelaku mengakui semua perbuatan yang dilakukannya dan sempat usai membunuh mengatakan hari sudah mulai siang dikatakan kepada anggota polisi saat di TKP waktu kejadian. Menurut pengacara keluarga yang aneh pula, mengapa pihak JPU mengatakan pasal 340 tidak terbukti, padahal awalnya jaksa menerima dari penyidik Polres Minsel pasal 340, kemudian jaksa mengajukan ke pengadilan pasal 340, tetapi kemudian jaksa menyatakan bahwa pasal 340 tidak terbukti saat dalam tuntutan saat ini. Jaksa penuntut umum ini menyesatkan pertimbangannya karena dia melarikan pasal yang digunakan adalah untuk kekerasan dalam rumah tangga. Ini bukan sekedar kekerasan dalam rumah tangga, tetapi perencanaan pembunuhan dalam rumah tangga. Tidak dikupas memang tentang tentang motif dan lain sebagainya, sehingga mengaburkan pertimbangan. Nah, jaksa penuntut umum tadi dia menyatakan bahwa tidak terbukti.
Padahal kalau misalnya kita lihat pendapat ahli tentang pembunuhan berencana, itu terpenuhi semua unsur-unsurnya. Di mana dia merencanakan itu mulai dari jam 11 malam sampai dia melakukan eksekusi pada jam 4 subuh. Ada lagi satu fakta persidangan. Pada waktu dia tertangkap tangan selesai dia menebas yang ngomong sama Komandan Indra, bawa juga kita di polisi, semua lebih terang. Ungkapan ini sangat penting sekali, semua lebih terang. Berarti dia memang mempertimbangkan melakukan itu dalam suasana masih malam, masih gelap. Kami keluarga tidak terima. Dan yang saya khawatirkan sebagai pengacara keluarga khawatirkan adalah buntut dari perkara ini. Pengacara keluarga berharap kepada majelis hakim agar mempertimbangkan secara bijaksana dengan memberikan keputusan hukuman setimpal terhadap pelaku. Dari Minahasa Selatan, Jimmy Lee Agustinus, kontributor TVRI Sulut melaporkan. Pemirsa, berikut ini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca yang akan berlaku besok, Rabu 4 Desember 2024 di wilayah Maluku Utara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Maluku Utara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selanjutnya kami mengajak Anda untuk menyaksikan program Inspirasi Indonesia. Saya Faradila Sultan Batuah, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa. Jadi pengusaha itu harus berani, apapun resikonya, apapun tantangannya, ya kita harus ambil. Yang kita tahu tuh gini, seperti matahari terbit dari timur setiap hari, maka masih ada harapan dari timur.
masih ada yang baik. Ketika banyak orang berinovasi tentang sagu, itu buat saya ya ada sukacita tersendiri lah, ada kepuasan tersendiri ketika saya melatih orang dan orang itu berhasil seperti itu. Hypermart, ini punya Fris dan ini punya Oasis dan Supermart ya. Nanti Eka bikin kulit pangsit, ayo nanti timbang-timbang sama packing-packing ya. Di pasar semua orang sibuk berbelanja, transaksi menjual dan membeli. Semuanya berjalan seperti biasanya. Riuh ramai selalu terdengar. Hasil panen terbaik disediakan untuk dijual. Semua pada akhirnya akan sampai di dapur, tempat semuanya diolah. Namun, tidak semua orang perlu pergi ke pasar untuk bisa membeli kebutuhan dapur. Beberapa orang hanya perlu menunggu di rumah. Ray memberikan pilihan baru di dunia digital. Ray membuat inovasi. Aplikasi yang menyediakan layanan membeli belanjaan pasar melalui gawai dipesan dari mana saja. Aplikasi Pigi Pasar secara harafiah membawa pasar ke dalam dapur Anda. Saya Raymond Unmehopa, terus saya adalah CEO dari Pigi Pasar, saya founder juga Pigi Pasar. Ya, jadi Pigi Pasar itu mulai dari 2019, saya sama dulu tuh pacar, sekarang istri saya, kita sama-sama pengen ada bisnis yang lain selain bisnis yang sudah kita jalankan. Jadi kita mulai dari ide di tahun 2019, terus pas pandemi Desember itu kita lihat kalau ini timing yang bagus untuk bisnis ini dijalankan dan di launching pada 25 April 2020. Pandemi menjadi salah satu alasan Pigi Pasar menjadi penyelamat. Membantu mereka yang ingin berbelanja di pasar, namun khawatir akan penyebaran virus. Pigi Pasar tuh punya peranan penting karena dia membantu petani, membantu nelayan kerambah, membantu orang-orang yang waktu itu tidak bisa ke pasar. Nah, dia bisa jadi jembatan gitu untuk orang bisa memenuhi kebutuhan harian, kebutuhan pokok harian. Terus Pigi Pasar itu jadi salah satu masuk dalam program pemerintah yaitu Mari Katong Belanja Online. Pigi Pasar jadi salah satu yang menjembatani untuk memenuhi kebutuhan pokok harian keluarga. Sayur-sayuran, bumbu-bumbu dapur, buah dan hal lainnya yang biasa dijual di pasar ada di sini. Pigi Pasar menjual lebih dari 430-an produk. Nah, itu diantaranya tuh ada lauk dalam arti ada ikan, ada daging, ada telur, sayur, bumbu-bumbu, produk-produk UMKM. Kita kerjasama juga sama UMKM, jadi kita bantu jual produk mereka. Sama bumbu-bumbu kering itu yang dijual di Pigi Pasar. Pelayanan yang diberikan dijalani dengan sungguh-sungguh membawa manfaat bagi semua orang. Ini bisnis yang beda dari bisnis yang sudah kita jalani. Nah, ini dari awal sekali ya kita mulai karena ini bisnis yang beda. Jadi semuanya tuh kita
mulai start dari awal, mulai kelola, mulai cari mitra petani, cari supplier-suppliernya. Nah, kita mulai dari awal itu, dan ini memang tantangan paling terbesar sih karena ini masa pandemi waktu kita muncul. Nah, kita tuh orang di rumah tapi kita malah keluar. Jadi itu tantangan yang paling terbesar di awal. Dan untuk kelola ini kita bahkan tantangan yang paling, karena kita awalnya berdua, saya sama istri saya. Nah, itu tuh kita tuh hanya tidur 2-3 jam per hari. Jadi benar-benar karena kita benar-benar mau mastering usaha ini. Jadi memang tantangan paling terbesar tuh karena kita yang kerja sendiri, kita yang mulai sendiri, jadi waktu istirahat awal kita tuh sedikit. Manfaat baik yang dirasakan oleh pelanggan membawa berkah bagi Ray dan keluarga. Tidak hanya itu, namun juga bagi orang-orang yang bekerja bersamanya. Nah, Piggy Pasar tuh awal mula tuh lahir terus di masa pandemi, dan ada mahasiswa dan anak sekolah yang waktu itu libur, akhirnya bisa tambah uang saku dia, jadi bisa ada kegiatan yang positif. Itu yang pertama. Terus untuk para pegawai yang di luar mahasiswa, nah mereka tuh ada biaya hidup yang hitungannya tuh kerjanya per jam. Dalam waktu 3 jam mereka bisa hasilkan sekian juta dalam 1 bulan. Nah, kalau untuk kita sendiri yang punya usaha, ya itu bisa memenuhi kebutuhan kita. Dalam arti di masa pandemi pun yang lain pada redup, usaha pada mati, tapi kita tetap eksis, dan sampai sekarang usaha itu masih tetap jalan. Keuntungan untuk customer Piggy Pasar yaitu karena Piggy Pasar hadir untuk mengurangi biaya, waktu dan tenaga, makanya setiap orang yang belanja di Piggy Pasar tuh mereka sangat untung karena bisa pilih banyak produk dalam 1 kali klik dan langsung diantar. Jadi hemat waktu, hemat biaya, hemat tenaga, jadi sangat menguntungkan sekali untuk customer. Ray adalah salah satu contoh dari sekian orang-orang muda lainnya di Maluku yang mendayakan kreativitas mengembangkan usaha. Bahkan dari hal-hal sederhana setiap hari yang luput dari pemikiran orang lain. Terkadang hanya dari hal yang dianggap sepele dapat menjadi bisnis yang menguntungkan. Ray tidak sendiri. Syukurlah ada orang-orang muda lainnya yang mendayakan diri dan membuka usaha. Mereka sedang fokus dan teliti. Apa yang sedang mereka kerjakan adalah inovasi baru kuliner di Maluku. Mie sehat cempaka terbuat dari sagu Maluku. Dibuat di sebuah tempat olahan sederhana di Jalan Cempaka.
Seorang ibu muda terdorong untuk membuat mie sehat dikonsumsi anak-anaknya beberapa tahun lalu. Saat ini, sudah banyak orang yang mencicipi inovasi ini. Perkenalkan, nama saya Dia Puspita, owner dari Mie Sehat Cempaka. Awal mulanya kita bisa membuat mie sehat ini karena anak saya yang nomor 1 suka makan mie. Jadi saya pikir kalau beli terus kan tidak terjamin. Akhirnya saya belajar membuat sendiri. Dan ketika dengan berjalannya waktu banyak yang berminat gitu. Nah, tentang dari sagu itu ya karena di Maluku sagu berlimpah ya, daripada susah mendapatkan bahan baku dari luar ya saya pakai bahan baku yang ada di Maluku. Awal-awal ya pro dan kontra ya, ada yang masa sagu jadi mie gitu, pasti banyak negatifnya ya seperti itu. Tapi saya coba promosi dari supermarket ke supermarket untuk kasih tester awalnya ya, kita suruh kasih tester dulu sehingga orang bisa mencoba. Nah, ketika orang mencoba baru mereka bisa memutuskan gitu mau memilih yang mie sagu atau mie terigu itu pilihan. Nah, pada akhirnya sekarang banyak yang lebih suka memilih mie sagu. Di dapur ini, dia dan para pegawainya membuat mie sagu dan olahan lainnya. Tidak ada bunyi lain selain bunyi mesin adonan. Sebelumnya, tidak ada yang menyangka bahwa dari sagu dapat dijadikan olahan mie. Awal 2016 sampai 2020 itu sangat sedikit yang berminat dengan mie sagu, tapi di 2021 sampai sekarang peminatnya lebih banyak. Pasca pandemi banyak orang mau beralih ke hidup sehat, jadi ini menjadi peluang buat saya ya. Tadinya tidak dilirik dan sekarang semua orang mau sehat ya, solusinya ya makan mie sagu. Bahkan untuk pewarna kan kita pakai buah-buahan dan sayuran, jadi tidak mengandung kimia ya, alami gitu. Bahkan seperti itu sih, jadi lebih sehat lah gitu. Solusi untuk setiap orang yang mau hidup sehat ya konsumsi mie sagu. Produk makanan sehat dari keluarga Dia telah diakui di mana-mana. Dari pameran lokal hingga dicicipi sendiri oleh Menteri Sandiaga Uno. Awal mula mie sagu terkenal ini ketika tahun 2021 Pak Sandi berkunjung ke Maluku, saya ikut pameran UMKM di ACC ya. Waktu itu ngopi sore bareng Sandiaga Uno, dan ketika beliau lewat melihat saya punya produk mie sagu dan beliau sangat antusias ya. Saya juga nggak menyangka yang tadinya mie sagu nggak dilirik, tiba-tiba ketika beliau memilih 5 produk unggulan Maluku, pertama kali yang beliau angkat adalah mie sagu Cempaka. Dari situlah awal mulanya mie sagu mulai eksis, dan kemudian berlanjut dengan kita mendapatkan booth di Gong Perdamaian, yaitu pojok ekonomi kreatif dari Menteri Pariwisata.
Mie sagu dan variannya berasal dari sini, diikuti produk olahan lainnya. Memberikan peluang juga buat petani-petani sagu atau masyarakat yang punya pohon sagu yang tidak tahu mau diapakan, bahkan mereka sampai tua pun nggak mau ditebang karena pikir tidak bermanfaat. Nah, kalau sekarang kita gilir mereka yang punya pohon sagu untuk mereka bisa panen dan hasil panennya bisa kita ambil gitu. Jadi kita menciptakan ekonomi juga buat masyarakat di bawah gitu. Yang tadinya nggak punya pekerjaan akhirnya sekarang mereka punya pekerjaan. Gitu. Bahkan tidak hanya sagunya yang kita ambil, bahkan daunnya pun kita menjadikan jadi kemasan gitu untuk souvenir atau kemasan mie itu kita taruh di tumang-tumang kecil. Jadi kita menciptakan lapangan kerja secara tidak langsung. Ada mie sagu di sana. Etalase Bandara Patimura Ambon menjadi salah satu tempat untuk menemukan mie sagu. Diatur dengan rapi oleh dia. Para calon penumpang bisa rehat sejenak menunggu jadwal keberangkatan dan memesan mie sagu. 3046 tujuan Padang. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara. Untuk sagunya kita dapatkan dari petani sagu, ada dari Rutong, ada dari Seram dan Saparua. Setelah itu kita tapis ya, kita bersihkan karena kadang kan masih ada ampas-ampasnya. Setelah kita tapiskan, dia punya kadar air sudah sesuai yang kita harapkan, baru kita cetak dengan mesin, kita olah jadi mie. Nah, setelah jadi mie ya kalau yang mau mentah atau paket atau yang kering itu bisa didapatkan di swalayan-swalayan lokal atau swalayan-swalayan nasional yang ada di Kota Ambon, bahkan ada di Makassar, 3 toko di Bandara Makassar dan 1 toko di Somba Opu. Untuk yang mau siap saji bisa didapatkan di Gong Perdamaian, Bandara Patimura lantai 1 dan Bandara Patimura lantai 2. Sentuhan dan ciri khas Maluku ada di sini. Mie sagu juga dapat ditemukan di Gong Perdamaian Ambon. Di malam hari, ini adalah hidangan yang diburu para pengunjung. Kita akan terus berinovasi dan dalam waktu dekat kalau tidak halangan kita akan mengeluarkan produk unggulan baru pop mie sagu yang kita sedang pesan. Dia punya untuk segel pengamannya karena kan kalau manual kan setengah mati, jadi biar lebih cepat, bahkan harapan saya mie sagu bisa diekspor. Membuka usaha di usia muda tidak mudah seperti kelihatannya. Semangat muda ada, tapi tantangan yang dihadapi tidak sedikit. Buat saya, prinsip saya mulai dari diri saya harus fight, saya bisa, dan saya akan sekarang tuh kita training ya, kan nggak mungkin saya bisa mengerjakan semuanya sendiri. Jadi saya training staff untuk dia bisa membuat semua apa yang saya buat gitu. Jadi saya juga bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Jadi kita latih lah orang yang bisa
kita latih gitu. Jadi terus akan seperti itu gitu. Jadi kita menciptakan lapangan kerja, bahkan ke depan mungkin bisa lebih besar ya. Jadi kan jadi saya kasih pelatihan begitu loh. Jadi bermanfaat buat orang lain, tidak hanya buat saya tapi juga bisa bermanfaat juga buat orang lain gitu. Jadi ilmu itu tidak akan stop di saya gitu. Ketika banyak orang berinovasi tentang sagu, itu buat saya ya ada sukacita tersendiri lah, ada kepuasan tersendiri ketika saya melatih orang dan orang itu berhasil seperti itu. Nah, tantangan yang kedua ya pastikan kadang kan namanya usaha kan tidak terus naik ya, pasti ada jatuh bangun. Nah, cara saya untuk biar stabil ya jumlah toko yang menjadi rekanan itu saya tambah. Ketika ada 1-2 toko yang tidak jalan bagus, kita punya cadangan toko lain yang bisa saling menutup seperti itu. Jadi kita harus terus mencari toko-toko yang baru agar kebutuhan kita cukup gitu loh. Karena kan misalnya udah punya toko 10, 2 toko tidak jalan, berarti kurang 2. Nah, kita harus tambah 2 toko lagi 12. Jadi ketika ada 2 minus, itu menutup gitu loh. Jadi harus terus tambah toko gitu sih. Konsisten, tekun, kreatif, inovatif. Hal-hal ini ditemukan dengan mudah dalam usaha-usaha sederhana mereka, para pencetus UMKM. Semua orang memiliki potensi untuk menjadi yang terbaik. Butuh tekad yang kuat untuk menemukan potensi tersebut dan melambangkannya. Bagi kaula muda, semangat untuk menemukan potensi itu disebut-sebut masih membara. Tapi butuh ketekunan agar membuatnya berkembang, sehingga bukan hanya membawa manfaat bagi diri sendiri, melainkan bagi banyak orang. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi, infeksi berulang, dan kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Berdampak pada kegagalan pertumbuhan otak, kemampuan kognisi anak, serta meningkatkan resiko terkena beberapa penyakit. Dalam jangka panjang, stunting dapat menurunkan produktivitas nasional dan melebarkan ketimpangan sosial dan ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Kekurangan gizi, anemia sejak remaja, serta kehamilan tanpa persiapan yang matang berpengaruh terhadap stunting. Perencanaan keluarga adalah poin penting persiapan pernikahan yang menjadi titik upaya pencegahan stunting. Oleh karena itu, pencegahan stunting harus dimulai sejak 1000 hari pertama kehidupan atau 2 bulan kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Apa yang harus dilakukan? Memantau tumbuh kembang anak dan memberikan gizi cukup dan seimbang agar dapat mengambil langkah untuk mencegah gagal tumbuh atau stunting ini. Generasi emas bangsa akan lahir dari keluarga-keluarga kecil di setiap daerah di Indonesia. Mereka harus tumbuh dalam keadaan sehat, cerdas, kreatif, dan produktif. Selain aspek jasmani, anak-anak juga harus dibekali dengan pendidikan yang berkualitas sebagai modal pembangunan bangsa. Mari bersama cegah stunting agar keluarga Maluku bebas stunting. Kalau bukan katong, siapa lain? Kalau bukan sekarang, kapan lain?